Semuanya masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau gitu kita buka dulu ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Yang biasanya Bapak Ibu di waktu hari Sabtu ini biasanya libur ya? Oh enggak, oh enggak libur ya? Masih masuk ya? Oke, ya yang biasanya mungkin ada sebagian yang libur dan sebagian ada juga yang masuk ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini meluangkan waktunya untuk kita nanti akan belajar bareng-bareng ya mengenai ilmu cara berhitung menggunakan jari tangan. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah tahu atau belum? Belum pernah tahu? Belum ya? Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, kabarnya hari ini bagaimana Bapak Ibu? Nggak ada gerakannya Ibu. Gimana gerakannya biasanya Ibu? Ini gimana Ibu? Boleh dicontohkan? Saya nggak bisa ini. Saya ulangi ya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, yes-nya beberapa kali ya. Oke, biar lebih semangat juga, saya minta juga Bapak Ibu semuanya yang sudah membawa tangan kiri ya, tangan kirinya diangkat. Oke, tangan kiri dulu ya, tapi jangan terlalu tinggi Bapak Ibu ya, kasihan sampingnya ya. Ya, setengah aja enggak apa-apa. Oke, tangan kirinya sudah di bawah. Oke, sudah diangkat ya. Kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini Bapak Ibu. Dada jadinya ya. Oke, kita goyang-goyangkan terus lebih cepat. Kalau saya bilang pasti bisa sambil ditarik ya, bilangnya bisa. Oke? Digoyang-goyangkan Bapak Ibu. Pasti bisa? Bisa. Sekali lagi digoyang-goyangkan. Pasti bisa? Bisa. Oke, sekarang gantian yang tangan kanannya digoyang-goyangkan juga. Oke, lebih cepat. Kalau saya bilang pasti sukses, jawabnya sukses. Oke? Digoyang-goyangkan. Digoyang-goyangkan, pasti sukses. Sukses. Sekali lagi digoyang-goyangkan Bapak Ibu. Pasti sukses. Sukses. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah semangat ya. Nah, kabarnya juga hari ini Bapak Ibu semuanya alhamdulillah kabarnya sehat dan bisa untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti kita, nanti kita ada materi inti Bapak Ibu mengenai dinamika belajar, mengenai sistem kerja otak kita, dan yang terakhir adalah mengenai fingermatic itu sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan metode berhitung cepat menggunakan jari tangan. Nah, Bapak Ibu, di slide yang ada di depan ini adalah sebuah gunung es ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya ada yang pernah tahu tentang sebuah teori gunung es? Teori ini ya salah satu teori yang mungkin digunakan untuk memecahkan suatu problem di dalam pendidikan maupun di dalam sosial ekonomi dan lain sebagainya. Di dalam teori ini itu menjelaskan bahwasanya suatu permukaan di gunung es itu kalau kita lihat dari permukaan mungkin terlihat sangat kecil aja ya Bu ya. Tapi yang ada di dalam permukaan itu sangat besar, bahkan berkali-kali lipatnya sama yang terlihat di permukaan, di atas permukaan. Nah, teori ini berusaha menjelaskan bahwasanya kita kalau ada suatu permasalahan, ya jangan dilihat dari permukaannya saja, tapi kita juga harus mencari tahu apa yang melatar belakangi sehingga permasalahan itu bisa terpecahkan dan bisa melingkupi apa yang melatar belakangi permasalahan itu. Nah, contohnya kayak gini. Saya contohkan permasalahan ini berkaitan dengan dinamika belajar kita, terutama mengenai pembelajaran matematika. Menurut Bapak Ibu semuanya nih, pengalamannya waktu SMP, waktu SMA, kira-kira pelajaran matematika itu menyenangkan, menyusahkan, membingungkan, atau membosankan?
kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang membosankan. Kadang-kadang apa, Bu? Menakutkan. Kayaknya banyak membosankan dan menakutkannya ya. Ya, kadang itu kita nggak tahu, Bu, ya, apa yang melatar belakangi ini. Kadang kita hanya, aduh, waktunya matematika, malas dah, pelajarannya susah, membingungkan, bikin mumet, bikin pusing kepala. Wis, kalau matematika, waktunya matematika, mending tidur aja. Nah, kadang ada yang melatar belakangi ini, Bu. Mungkin ya, karena apa kok bisa kita bosan dengan pelajaran ini? Karena mungkin cara guru menyampaikannya, oke. Terus kadang juga cara media yang digunakan dalam perantara pembelajaran ini dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali yang melatar belakang ini. Kadang juga yang melatar belakang ini adalah kondisi internalnya siswa. Karena siswa sendiri kadang ada yang dominan otak kiri sama otak kanannya. Nah, kalau dominan otak kanan, pasti siswa tersebut sangat-sangat susah untuk kita masukkan pelajaran-pelajaran model matematika kayak gini. Nah, kita harus cari tahu semuanya ini sebelum kita akhirnya memberikan keputusan dan memberikan solusi untuk apa yang melatar belakangi dari problem itu. Nah, ini adalah contoh simulasi menggunakan teori gunung es ini. Nah, oke, kita akan membuat skema ini untuk kita mencari tahu dan membuat solusi bagaimana sih pembelajaran yang pembelajaran matematika menggunakan model metode Fingermatic itu, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kita akan belajar 3 inti dari yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dinamika belajar, yang kedua adalah tentang otak manusia, dan yang ketiga adalah tentang Fingermatic. Sekarang kita masuk ke dinamika belajar. Bapak Ibu pernah nggak mengalami masa di mana ketika Bapak Ibu mengajar di sekolah, waktu sekolah nih, jam istirahat, jam berapa jam istirahatnya Ibu? 9:30. Habis istirahat kan masuk lagi. Ada nggak yang ngajar setelah istirahat? Anak-anaknya lagi main bola di lapangan, kemudian waktu bel berbunyi kring, masuk semua, ngos-ngosan, ada yang keringetan. Kira-kira saat itu bisa langsung dimulai nggak belajarnya? Nah, kira-kira Bapak Ibu caranya bagaimana untuk mengatasi itu? Kasih tepuk-tepuk, kasih apa lagi, Bu? Ice breaking, terus apa lagi? Siraman rohani. Kenapa, Bu? Masuk-masuk keringetan langsung dikasih ceramah gitu. Oke, nah kita biasanya menggunakan model ini di dalam dinamika belajar kita, Ibu. Jadi ini yang biasanya kita namai dengan yang namanya syarat belajar. Tadi sudah disampaikan sama Kak Haikal ya, tentang 3 syarat belajar. Tadi syarat belajar yang pertama apa, Ibu? Konsentrasi. Yang kedua? Semangat. Yang ketiga? Oke, yang ketiga tadi gembira ya. Oke, nah kita masuk ke yang pertama. Oke, kenapa kok kita harus melakukan dinamika syarat belajar ini, Bapak Ibu? Karena kita perlu untuk mengkondisikan siswa sebelum kita akan mulai ke materi. Ya, maka dari itu untuk mengkondisikan siswa ini kita biasanya menggunakan 3 syarat belajar. Ya, karena tujuannya tadi itu, Bu. Anak yang ada di luar ruangan sama di dalam ruangan itu kan gelombang otaknya berbeda ya. Di luar ruangan itu gelombang otaknya masih naik turun tuh. Ya, kalau di dalam ruangan harusnya sudah stabil dan siap untuk menerima materi. Nah, tapi kalau kondisi seperti itu, kita perlu waktu. Apalagi ketika kita melakukan pembelajaran di rumah sendiri misalnya. Nah, karena nggak ada teman-temannya, dia sendiri habis main, kadang butuh waktu 1 jam lebih, baru dia mulai belajarnya. Nah, kita ini pengennya estimasi waktu yang baik, sehingga kita perlu melakukan syarat belajar ini. Nah, syarat belajar yang pertama adalah konsentrasi. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah konsentrasi atau belum? Beneran nih? Sudah tadi dites ya? Coba deh saya tes lagi ya. Oke, nah saya tes konsentrasinya. Bapak Ibu semuanya, yang membawa tangan kanan dan tangan kiri, ditemukan kedua telapak tangannya. Oke, seperti ini, kemudian digosok-gosokkan.
Oke, digosok-gosokkan. Digosok-gosokkan yang cepat Bapak Ibu. Masih panas lah Ibu. Langsung panas, cepet ya. Oke, kemudian kita tempelkan ke pipi kita. Rasanya bagaimana? Panas apa hangat? Hangat, nggak mungkin kalau panas gosong Ibu. Ya kan? Oke, coba sekali lagi ditempelkan lagi. Ya, digosok-gosokkan. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, kemudian tempelkan ke dagunya Bapak Ibu. Oke, dagunya rasanya gimana? Dagunya rasanya gimana Ibu? Dagunya hangat. Nah, tuh dagunya pindah. Dagunya pindah ke A. Berarti belum konsen. Aduh, belum konsentrasi. Nah, tadi katanya sudah konsentrasi. Ternyata belum konsentrasi. Nah, berarti Bapak Ibu, konsentrasi itu terdiri dari dua kata, konsen dan trasi. Berarti kalau nggak konsen bau. Enggak Bu, bercanda ya. Oke, untuk tes konsentrasinya karena belum ada yang konsentrasi, kita tes konsentrasi dulu ya. Oke, siap-siap semuanya. Gimana jawabnya Bu kalau konsentrasi? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah ada ini yel-yelnya. Oke, kita mulai konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik Ibu. Kalau saya bilang merah, tepuk 1 kali ya. Kalau saya bilang merah, berapa kali tepuknya Ibu? Oke, siap-siap semuanya. Merah, meja. Merah, mewah. Merah, 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 meja. Merah, 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 meja. Oke, konsentrasi ya. Tenang Bu, tes konsentrasi yang kedua. Kalau saya bilang kuning, tepuknya 2 kali. Kuning berapa kali Bu? 2. Oke, siap-siap. Konsentrasi. Kuning, kucing. Kucing Bu. Kuning, 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 merah, merah, kuning, merah, kuning, 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 merah, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Oke. Ada yang gini tak Bu? Biar nggak bersuara. Oke, enggak apa-apa. Oke, yang ketiga, kalau saya bilang hijau, tepuknya 3 kali. Oke, siap-siap semuanya. Konsentrasi. Hijau, hijau, kuning, 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 hijau, hijau, merah, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, hijau. Oke, pokoknya nyampe 6 gitu aja ya tepuknya. Oke, tes konsentrasi kita yang pertama semuanya lulus nih ya. Berarti semuanya sudah konsentrasi. Nah, baik Ibu, itu tes konsentrasi tepuk menggunakan warna. Bapak Ibu boleh pakai cara seperti ini ya, yang boleh digunakan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di sekolah. Dan pastinya Bapak Ibu sudah melakukan hal seperti ini kok ya. Ya, pastinya ya. Apalagi Bapak Ibu sudah berpengalaman kan ya. Nah, selanjutnya tes konsentrasi yang kedua adalah tepuk angka. Oke. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti tepuknya 1 kali aja. Oke. Kalau 2 berarti kanan sama kiri. Bisa dipahami? Kalau 3 berarti kanan, kiri, atas. Nah, kalau 5 gimana Bu? 2 ya, 2 kanan, 2 kiri, 1 atas. Oke, kalau 5 dikali 2 gimana? 10 ya. Berarti 2, 2, 1, 2, 2, 1. Oke, siap ya? Oke, semuanya konsentrasi. Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2,
tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 5. Ada yang gini pokoknya, Bu. Oke, coba lagi. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6, tepuk 7. Pokoknya nyampe 7 gitu aja ya. Oke, seperti itu. Nanti di setiap sesi kita juga akan tes konsentrasi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa dipakai cara seperti ini untuk melakukan pembelajaran yang ada di sekolah ya. Biasanya Bapak Ibu di sini ada yang pakai ice breaking seperti apa Bapak Ibu? Ada yang pakai ice breaking lain? Contohnya seperti apa? Ada? Tepuk gimana Bu? 1 ditambah 1. Oh gitu. 1 tambah 1. Saya nggak bisa kalau kayak gini-gini Bu. Oke, lanjut Kak. Nah, berarti Bapak Ibu semuanya syarat belajar kita yang pertama adalah konsentrasi. Nah, Bapak Ibu semuanya tadi sudah melalui tepuk warna, tepuk angka, berarti Bapak Ibu semuanya sudah konsentrasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya minta tangannya dibentuk pistol seperti ini. Yang tangan kanan, kemudian taruh di pelipisnya yang sebelah kanan. Nah, kalau saya bilang syarat belajar kita yang pertama, jawabnya Bapak Ibu, konsentrasi. Oke, syarat belajar kita yang pertama adalah Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke syarat belajar yang kedua. Syarat belajar yang kedua adalah semangat. Loh, kenapa Kak harus semangat? Ya, semangat itu perlu Bapak Ibu. Kalau nggak semangat, pasti ilmunya itu masuk ke telinga kanan, keluar. Nah, itu masih mending kalau keluar telinga kiri. Kalau mental, nah, makanya perlunya kita untuk memancing semangatnya adik-adik. Nah, kalau kami biasanya melakukan pembelajaran itu ada 2 cara yang kita bentuk Bapak Ibu untuk menumbuhkan semangatnya, yaitu sebelum adik-adik belajar dan sesudah dia belajar. Sebelum dia belajar ya kita pasti ajak untuk bermain games ya, tepuk-tepuk, bernyanyi ya, tes konsentrasi dan lain sebagainya. Terus kalau setelah belajar biasanya mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan ya. Apalagi kalau di sini ada yang dari TK Bapak Ibu. Ada yang dari TK? Biasanya ini umum dilakukan di TK ya. Biasanya di TK kan kalau anak-anak setelah belajar kan dapat cap bintang ya Bapak Ibu ya. Nah, itu anak-anak kan senangnya minta ampun. Padahal nanti kalau mandi sudah hilang loh. Ya kan? Besok dapat cap bintang lagi, mandi lagi, hilang lagi. Besok dapat bintang lagi, mandi lagi, hilang lagi. Terus seperti itu. Ya, nah kalau kita biasanya kita ganti dengan kartu bintang. Gunanya apa? Gunanya biar adik-adik ketika dia belajar dia semangat. Oh, dapat bintang nih. Besoknya lagi dapat bintang lagi, terkumpulkan dan bisa ditukar sama hadiah. Nah, Bapak Ibu boleh terapkan model pembelajaran seperti ini. Ya, setiap dapat bintang boleh pakai cap tapi diakumulasikan di dalam buku pegangan siswanya juga boleh ya, biar adik-adik itu semangat terus ketika belajar sama panjenengan semuanya. Nanti kan pasti seneng tuh, oh belajar sama Bu Ulwi dapat bintang banyak ya, saya suka nanti belajar sama Bu Ulwi kayak gitu. Akhirnya semangat ketika diajar sama Bu Ulwi dan seterusnya seperti itu ya. Nah, untuk menumbuhkan semangat kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan tepuk semangat terlebih dahulu. Tadi sudah diajarkan ya sama Kak Haikal ya? Sudah ya? Tinggal kita praktek bersama-sama terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu semuanya kita tepuk semangat bareng-bareng dulu. Siap-siap semuanya? Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Semangat! Oke, gitu ya. Nah, kita sudah semangat, kita sudah konsentrasi. Berarti Bapak Ibu, syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu tangannya dikepalkan seperti ini. Kalau saya bilang syarat belajar yang kedua,
Bapak Ibu bilangnya semangat. Ditonjokkan sampai nyampe atas ya Bu ya. Kalau nggak nyampe jangan dipaksa. Oke. Bapak Ibu, syarat belajar kita yang kedua adalah sekali lagi, syarat belajar yang kedua adalah semangat. Oke, kita sudah konsentrasi dan sudah semangat. Selanjutnya adalah syarat belajar yang ketiga, yaitu gembira. Nah, perlunya kita untuk memberikan sugesti positif supaya peserta didik kita yang kita ajari itu juga gembira, ya. Makanya dari itu kita juga perlu mengawali model syarat pembelajaran yang seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah penelitian yang peneliti ini itu ingin mengetahui bagaimana di jenjang antara TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu mana yang peserta didiknya itu ketika dapat materi itu diterima dengan sangat baik. Nah, diteliti itu sama si peneliti ini. Menurut panjenengan semua Bapak Ibu, kira-kira peserta didik mana yang paling efektif dan maksimal ketika dapat materi di sekolah? Menurut Bapak Ibu semuanya. Kira-kira di mana? Jenjang mana? SD. SD? Ada lagi selain SD? Iya. Jawabannya sebenarnya adalah SD sama TK. Kenapa Kak? Iya, karena terutama SD kelas kecil Bu ya. Anak di masa ini itu di masa keemasan otaknya. Bener nggak Ibu ya? Nah, selain itu faktor utamanya kenapa di jenjang ini itu peserta didiknya menerima materi dengan sangat baik karena adalah cara pembelajarannya. Cara pembelajarannya di jenjang ini, terutama SD kelas kecil Bu ya, biasanya kan dipadukan belajar sambil bernyanyi atau bermain, ya. Jadi dia nggak terasa kalau dia lagi belajar, terasanya dia lagi main, tapi dia menyerap ilmu yang sangat baik. Contohnya nih, Bapak Ibu masih hafal sama lagu Balonku Ada 5? Ibu sudah lulus TK berapa tahun Bu? Sudah 1 tahun kemarin ya. Nah, padahal kita sudah lulus TK sudah sangat lama ya, tapi masih ingat sama lagu Balonku Ada 5. Ya, karena dulu ketika kita diajarkan lagu tersebut, materi tentang warna itu, gurunya itu sambil bernyanyi, ceria, dan kita melihat, oh ceria sekali Bu saya ketika dia mengajar. Akhirnya tersimpan ke memori otak besar kita, dan kita masih ingat sampai sekarang itu. Nah, contoh nih, Bapak Ibu masih ingat sama soal ujian matematika nomor 15 pas waktu kelas 6? Nggak ingat ya? Karena itu tidak tersimpan ke memori otak besar kita, ya. Karena itu bagi kita adalah suatu hal yang ya nggak bisa untuk diingat-ingat terlalu lama, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali kegembiraan kita pada pagi hari ini, kita gembira dulu dengan kita melakukan tepuk gembira, ya. Tadi sudah diajarkan sama Kak Hikal, ya. Nah, kita langsung saja mempraktekannya. Oke, siap-siap Bapak Ibu semuanya. Kita tepuk gembira terlebih dahulu. Oke, siap-siap ya. Tepuk gembira. Gembira. Hore. Oke, Bapak Ibu, berarti syarat belajar kita yang ketiga adalah gembira. Gembiranya sambil seperti ini, Bu. Gembira. Giginya dilihatkan ya. Karena kalau nggak kelihatan giginya, berarti Bapak Ibu belum gembira. Sekali lagi Bapak Ibu, syarat belajar kita yang ketiga adalah gembira. Gembira. Oke, gitu ya. Semuanya sudah gembira. Baik, semuanya yang hadir pada pagi hari ini semoga selalu diliputi kebahagiaan dan juga kegembiraan. Ya, yang hadir pada ruangan ini, yang mempunyai masalah nanti keluar dari ruangan ini masalahnya terselesaikan Bapak Ibu ya. Yang masih punya utang piutang juga nanti keluar dari ruangan ini ada keajaiban hutang lunasnya ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik,